terhormat dosen penguji kinerja PPK Darjah 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Faizatul Rahma, guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah Mahmud Ulum Jemuri, sekaligus mahasiswa PPK Darjah 1 tahun 2025 di LPTK Grogol, Jawa Timur. Kali ini saya akan melakukan praktek pembelajaran di fase E kelas 10 Madrasah Aliyah Mahmud Ulum Jemuri pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 dengan materi menganalisis unsur-unsur hadis. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat dan Allah selalu memberi petunjuknya untuk kita semua. Amin amin ya rabbal Alamin. Guru absen dulu. Alia Najwa Dwi Agustin Hadirah. Devita Hadirah. Dwi Gina Melinda Hadirah. Finatul Hania Hadirah. Hani Fatona. Hadirah. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai dengan berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Semoga dengan lantunan doa Allah selalu memberi keselamatan kepada kita semuanya. Amin. Kemudian untuk bab kemarin kita sudah membahas tentang hadis sumber ajaran Islam. Masih ingat ya? Yaitu ada 4 periode. Yang pertama yaitu perkembangan hadis pada masa Nabi. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat pada abad ketiga. Hari ini sehat semua ya? Alhamdulillah. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang unsur-unsur hadis ya. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah bisa menyebutkan tentang pengertian sanad dan matan. Kemudian yang kedua bisa membedakan sanad, matan, dan rawi dalam suatu hadis. Kemudian kalian bisa lihat ya unsur-unsur hadis, sanad, matan, dan rawi. Diharapkan setelah kalian belajar akan bisa menjelaskan pengertian tentang sanad, matan, dan rawi ya. Kemudian yang kedua bisa mengidentifikasi unsur-unsur hadis dari contoh. Kemudian yang ketiga
menganalisis pentingnya sanad dan rawi dalam menjaga keaslian hadis. Ada yang sudah bisa menyebutkan pengertian sanad? Saya Bu, Ya. sanad secara bahasa yaitu sandaran atau tempat bersandar. Sedangkan secara istilah, sanad adalah mata rantai yang menghubungkan matan hadis kepada Nabi Muhammad SAW melalui perawi yang terpercaya. Ya, bentar ya. Pengertian unsur hadis yang pertama adalah sanad, rangkaian periwayat yang menyampaikan Hadis. Kemudian isi atau teks hadis yaitu pengertian dari matan. Kemudian rawi adalah orang yang meriwayatkan Hadis. Ya. Sanad yaitu tempat sandaran ya atau tempat bersandar. Secara istilah, sanad adalah rantai atau jalur perawi atau periwayat yang menyampaikan hadis dari sumber aslinya hingga sampai kepada kita. Ya. Dengan kata lain, sanad merupakan mata rantai yang menghubungkan matan hadis kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. melalui perawi yang terpercaya. Ya, kalau nama Nabi Muhammad disebut harus mengucapkan Sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak berarti orang yang paling pelit di dunia ya ketika mengenal Nabi kalau tidak mengucapkan Sallallahu alaihi wasallam. Sanad sangat penting dalam hadis karena melalui sanad para ulama dapat menilai keabsahan dan keautentikan suatu hadis. Jika terdapat kelemahan atau ketidakjelasan dalam salah satu perawi dalam sanad, maka hadis tersebut dianggap lemah atau bahkan ditolak. Ya. Jadi sanad tempat bersandar. Ya. Kalian kalau ada tempat sandarannya enak apa tidak? Enak. Berarti tempat bersandar, ya. Jadi sanad sangat penting, ya. Ini karena tempat bersandar. Kemudian yang kedua adalah matan. Untuk pengertian sanad tadi sudah bisa dipahami? Pengertiannya apa tadi? Rangkaian riwayat yang menyampaikan hadis. Secara bahasa yaitu sanad sandaran atau tempat Sandar. Secara etimologi, kalau secara terminologi berarti apa? Rantai atau jalur perawi yang menyampaikan hadis dari sumber aslinya hingga sampai kepada kita. Kemudian yang kedua adalah matan. Ya, secara bahasa yaitu tanah yang tinggi dan keras. Secara istilah, matan adalah isi atau teks dari hadis itu sendiri, yaitu perkataan, perbuatan, ya. Itu matan secara bahasa. Ya. Kemudian secara istilah, matan adalah isi dari teks hadis itu sendiri, yaitu perkataan, perbuatan atau persetujuan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang disampaikan setelah rangkaian sanad. Sanad merupakan inti dari hadis, ya, yang menjadi sumber hukum dalam Islam. Sumber hukum dalam Islam ada berapa? Dua. Yaitu ada Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Ya, betul? Sumber hukum dalam Islam ada 4, yaitu yang pertama adalah Al-Quran. Pengertian Al-Quran adalah, ayo Allah yang itu
berhukum dalam Islam. Kemudian perbedaan sanad, matan, dan rawi, ya. Sanad dan matan itu adalah dua unsur yang tidak dapat dipisahkan, ya. Sanad berfungsi sebagai jalur transmisi yang menjamin keaslian matan, sementara matan adalah konten atau isi yang disampaikan melalui sanad tersebut, ya. Keduanya bersama-sama menentukan kualitas dan keabsahan suatu hadis. Ya? Paham? Paham. Ngantuk? Kalian tadi malam tidur jam berapa? Tadi malam belajar? Belajarnya berapa menit? 30 menit, 15 menit menonton video, dan 15 menit tidur. Ya, karena kewajiban sebagai seorang siswa yaitu belajar, dan kewajiban itu tidak bisa ditinggalkan. Sampai ke sini bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau bertanya? Tidak ya? Semua ya? Dari hadis di atas, sanadnya adalah orang-orang yang menyampaikan matan hadis sampai pada Imam Bukhari, ya. Sehingga orang yang menyampaikan kepada Imam Bukhari adalah sanad pertama, dan sanad terakhir adalah Abu Hurairah. Sedangkan Imam Bukhari adalah orang yang mengeluarkan hadis atau yang menulis hadis dalam kitabnya, ya. Kemudian para ahli hadis memberi penilaian terhadap sahih atau tidaknya dapat berdasarkan pada sanad tersebut. Jika terdapat salah satu sanad yang kurang memenuhi syarat, maka dapat mengurangi atau bahkan dapat meragukan kesahihan hadis. Ya? Bisa dipahami sampai ke sini apa tidak? Bisa. Kemudian contoh sanad, ya. Al-Humaydi Ibnu Al-Zubair telah menceritakan kepada Nabi seraya berkata, Sufyan telah menceritakan kepada Nabi seraya berkata, Yahya Ibnu Sa'id Al-Anshari telah menceritakan kepada kami seraya berkata, Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Tami telah memberitakan kepada saya bahwa dia mendengar Al-Aqamah Ibnu Al-Waqqas Al-Laisi berkata, saya mendengar Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata di atas mimbar, saya mendengar Rasulullah bersabda. Ya. Kemudian matan, ya. Kata-kata yang dengannya terbentuk makna al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan, ya. Orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya bagaikan suatu bangunan yang saling menopang antara satu dengan yang lainnya. Makanya kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri, ya. Yang jadi tukang jahit membutuhkan tukang salon, tukang potong rambut, ya. Kemudian sebaliknya, manusia itu saling membutuhkan. Makanya di sini ada hadis al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Kita semua itu saling menguatkan. Bagaikan sebuah bangunan. Bangunan itu dibentuk, ya, ada pasirnya, ada PC-nya. Kalau zaman sekarang menggunakan hebel, ya, dan itu kan saling, ya. Kemudian matan terdiri dari dua elemen, yaitu teks atau lafal, ya, yang dan makna konsep sehingga unsur-unsur yang dipenuhi oleh suatu makna hadis yang sahih yaitu terhindar dari syair dan kilat, ya. Contohkan innamal a'malu binniyat wa inna likulli
mri'im manawa ya. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imratin yakuna hijratuhu ila ma hajara. Amal-amal perbuatan itu hanya tergantung niatnya ya. Dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan, barang siapa yang hijrah untuk mendapatkan dunia atau karena perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya akan mendapatkan sesuai dengan tujuan hijrahnya. Kemudian rawi ya. Kata rawi atau ar-rawi ya, berarti orang yang meriwayatkan atau memberitahukan suatu hadis. Orang-orang yang menerima hadis kemudian mengumpulkannya dalam suatu kitab tajwid disebut dengan rawi. Rawi dapat disebutkan dengan mudawin atau orang yang mengumpulkan. Sedangkan orang-orang yang menerima hadis hanya menyampaikan kepada orang lain tanpa membukukannya disebut sanad hadis. Dan setiap sanad adalah perawi pada setiap tabaqah atau levelnya ya. Tetapi tidak setiap perawi disebut sanad hadis karena ada perawi yang langsung membukukan ya. Sampai sini bisa dipahami tentang pengertian sanad, matan, dan rawi? Bisa. Silakan kalian lihat video ya. Silakan disimak baik-baik ya. Terus karena hari ini saya kerja, bagaimana masyarakat kita bisa berbelas malam sama-sama santri yang di pondok saya sampai jam 10 terus setengah 11 ada santri dari Malang yang juga sampai jam 12 itu mau sokan kita saingan gitu. Tapi saya tidak pernah bolos kemana-mana. Jadi saya pada saya Rasul kita punya uang yang lebih dari itu habis kita ini kan sering hidup semuanya di perumahan lagi misalnya dia mati jalan di mobil lagi jalan bahkan saat kita cari pekerjaan tetap kenapa boleh pekerjaan tetap ben kayu nah ini namanya perempuan jadi tempat kita ini kamar mandi lagi semua mereka nanti udah ada orang yang orientasi hijrahnya loboni harus nanti mengurangi bayi hijrah utama Silakan kalian membagi kelompok dibagi menjadi 3 ya. Jadi apa yang sudah kalian lihat kalian tentukan mana sanadnya, mana matan dan mana rawi. Silakan membentuk kelompok. Tugasnya nanti satu orang maju untuk mempresentasikan. Silakan Bu Guru kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas tersebut. Kemudian nanti dipresentasikan. Satu orang maju untuk mempresentasikan hasil dari apa yang sudah kalian kerjakan. Ini saya sangat
Yasmin, Minatul Haniah, Salah Safitri, Yuni Jessica Putri, dan saya sendiri, Akta Prilia. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sanad? Sanad secara bahasa adalah sandaran atau tempat bersandar. Sedangkan secara istilah, sanad merupakan mata rantai yang menghubungkan matan hadis kepada Nabi Muhammad SAW melalui perawi yang terpercaya. Pengertian matan. Matan secara bahasa adalah tanah yang meninggi dan keras. Sedangkan secara istilah, matan adalah isi atau teks dari hadis itu sendiri, yaitu perkataan, perbuatan, atau persetujuan Nabi Muhammad SAW yang disampaikan setelah rangkaian sanad. Pengertian rawi. Rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Nomor 2, tentukan sanad, matan, dan rawi dalam hadis yang ada pada video pembelajaran. Sanad dari video tersebut yaitu Tunjukkan sana Bapak. Nih, ketemu saja nih Pak. sanadnya yaitu Man Amiril Mukminin Abi Hafiz Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Sedangkan matanya yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hajratuhu ila Allahi wa rasulahu fahajratuhu ila Allahi wa rasulahu wa man kanat hajratuhu lidunya yasibaha aw imra'at yankahaha fahajratuhu ila ma hajara ilaihi. Sedangkan rawinya yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mukhayyarah bin Burdazabri Al-Bukhari wa Abu Hasan Muslim bin Hajjaj bin Muslim Qashiriyu An-Nisaburi. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah jelas semua berarti ya? Kasih tepuk tangan untuk Mbak Akta. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerja kelompok yang bagus ya. Semoga kalian tambah semangat, tambah rajin belajar ya. Silakan untuk tugasnya dikumpulkan, kemudian nanti guru masukkan ke dalam nilai. Pahami ya? Berarti bisa dipahami pengertian sanad adalah tempat bersandar ya. Secara istilah adalah sanad mata rantai atau perawi yang meriwayatkan suatu hadis dari sumber aslinya hingga sampai kepada kita. Kemudian sanad sangat penting dalam suatu hadis ya, karena ulama dapat menilai suatu keabsahan dan keautentikan suatu hadis. Kemudian matan ya, yaitu tanah yang tinggi dan keras, atau secara istilah yaitu teks dari hadis itu sendiri, yaitu perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya, bisa dipahami untuk semuanya ya. Jangan lupa untuk selalu belajar, bersemangat, dan selalu
membedakan mana hadis, mana matan ya, dan mana rawi ya. Jadi sudah bisa dipahami ketika ada suatu hadis berarti kalian rawi berarti yang meriwayatkan. Kalau matan apa? Isi dari hadis. Seperti tadi yang dicontohkan matanya innamal a'malu binniyat. Kemudian kalau sanad sanadnya tempat bersandar. Jangan lupa ya, sanad tempat bersandar. Kemudian untuk PR kalian cari 2 hadis ya. Kemudian kalian cari sanad, matan, dan rawinya. Ya. Silakan untuk pertemuan yang akan datang cari 2 hadis, kemudian kalian cari sanad, rawi, dan matanya ya. Untuk pembelajaran sekarang alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kalian memahami apa yang guru sampaikan. Jangan lupa selalu bersemangat berdoa ya, karena kekuatan doa itu adalah segala-galanya. Marilah untuk pertemuan yang sekarang kita akhiri dengan doa. Silakan berkemas dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siapa yang berdoa mulai? Amin.